Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat kepada peserta didik SMK Negeri 46 Jakarta dan SMK Negeri 71 Jakarta yang telah diterima di sekolah ini. Ya, mudah-mudahan kalian dapat mengikuti semua kegiatan pembelajaran, baik itu online maupun nanti luring ketika pandemi COVID-19 ini telah selesai. Besar harapan saya sebagai guru, kalian dapat berprestasi di sekolah tercinta ini. Sebelumnya, saya selaku guru ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Haji Rahmat Sucianto, SPD. Saya sehari-hari mengajar mata pelajaran IPA di SMK Negeri 46 Jakarta. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memberikan materi di kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun 2020 ini, yaitu materi Wawasan Wiyata Mandala, Adiwiyata, dan Kepramukaan. Mari kita ikuti materi yang pertama, yaitu Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala pengertiannya wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Wiyata berarti itu pendidikan, sedangkan mandala yang berarti lingkaran, bundaran, bulatan, ataupun lingkungan. Secara harfiah, wawasan wiyata adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah tersebut. Dan yang terakhir, sekolah menjadi suri tauladan sebagai contoh masyarakat sekitarnya karena misi pendidikan itu sendiri. Lalu bagaimana cara mewujudkan wawasan wiyata mandala? Di sini ada 5 komponen penting. Yang pertama yaitu peran kepala sekolah, yang kedua peran guru, yang ketiga peran sivitas akademi atau yang kita ketahui peran tata usaha atau tenaga kependidikan, yang keempat yaitu peran peserta didik yang nanti akan kita titik beratkan kepada peran peserta didik, dan juga yang kelima peran masyarakat sekitar. Ya, ini peran kepala sekolah, ya nanti bisa dibaca karena titik berat kita pada saat ini yaitu MPLS tentang peran peserta didik. Lalu yang kedua ini peran guru, ya nanti materinya bisa kalian dapatkan di kakak OSIS atau mentor kalian masing-masing. Lalu yang ketiga peran sivitas akademi, itu peran tata usaha, dan yang akan kita bahas yaitu peranan peserta didik. Ya, bagaimana mewujudkan wawasan wiyata mandala oleh peserta didik. Yang pertama yaitu mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Jadi kalau kalian sudah sekolah di SMK Negeri 46 dan SMK Negeri 71, wajib menaati segala tata tertib aturan sekolah yang berlaku. Apabila kalian melanggar, tentu nanti ada poin-poin kredit tertentu yang mungkin tadi pagi sudah dibahas tentang tata tertib. Ya, ini wajib bagi peserta didik. Yang B, peranan peserta didik, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Tidak hanya siswa hormat kepada guru yang mengajar di kelas kalian, tetapi juga wajib hormat kepada guru yang tidak mengajar di kelas kalian. Kalian kelas 10 bertemu dengan Bapak Ibu guru kelas 11, kelas 12, bisa kita melakukan pembiasaan bertemu dengan tegur sapa, mengucapkan salam, hormat, cium tangan, dan sebagainya. Tentu dengan
kalau masa pandemi COVID seperti ini dengan protokol kesehatan. Yang C, hormat dan sopan kepada teman. Kalian kelas 10 tentu wajib menghormati dan sopan kepada teman kalian, baik sesama kelas 10, menghormati kelas 11 dan juga kelas 12, begitu pula sebaliknya. Kelas 11 dan kelas 12 menghargai adik kelasnya, ya, membimbing adik kelasnya dengan cara yang baik pula. Diharapkan tidak ada bullying di sekolah ini. Insya Allah dari Pak Haji mengajar di sekolah ini tidak ada bullying secara verbal maupun secara fisik. Insya Allah itu tidak ada. Yang D, kalian sebagai peserta didik harus belajar yang tekun. Tentu sebagai seorang pelajar ini merupakan suatu kewajiban di mana kalian harus meraih cita-cita. Ya, mudah-mudahan berprestasi di SMK Negeri 46 ini tidak hanya secara akademis tetapi juga bisa secara non akademis, yaitu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul yang ada di SMK Negeri 46 Jakarta ini. Lalu yang E, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Karena memang kita pembelajaran secara online, maka tugas dan segala apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu guru wajib dilaksanakan atau diselesaikan dengan baik. Bicarakan yang baik-baik kepada Bapak Ibu guru apabila kalian mengalami kendala, mengalami kesulitan, masalah tugas, masalah yang lain, itu dibicarakan. Kalian punya wali kelas, sebagai orang tua psikologis di sekolah, kalian bisa sharing kendalanya di mana di dalam pembelajaran. Silakan, itu semua kalian bisa diskusikan. Jadi tugas apapun yang diberikan kepada Bapak Ibu guru pada kalian itu wajib diselesaikan. Yang F, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Kalian wajib menjaga nama baik keluarga, ya, sekolah, karena memang keluarga dan sekolah ini tempat kita menuntut ilmu, ya, apalagi keluarga kalian yang sudah membesarkan, ya, membesarkan kalian baik di keluarga dan juga nanti di sekolah juga wajib menjaga nama baik. Yang G, menjauhi narkoba. Tadi sudah dibahas mungkin oleh pemateri yang lain bahwa narkoba itu memang musuh kita bersama. Mudah-mudahan dengan cara menghindari, ya, jangan lupa juga kita berdoa, kita jauhi narkoba ini. Apabila saya teringat, apabila kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka akan kita bau wangi tersebut. Apabila kita berteman dengan yang namanya pandai besi, maka kita akan bau kebakar. Makanya kita harus berhati-hati dalam hal memilih teman dan juga berteman. Jauhi narkoba ini. Yang H, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Ini merupakan fasilitas negara, ya, inventaris negara. Sudah punya kewajiban pula kalian sebagai peserta didik memelihara fasilitas belajar dan mengajar ini. Yang I, menjaga keamanan sekolah. Ini juga wajib, ya, agar terwujud wawasan wiyata mandala. Yang J, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP ataupun kepala sekolah. Kalau ada bullying atau hal-hal yang tidak berkenan, bisa kalian sharing kemana, Pak? Bisa ke wali kelas, ya, jadi ke pembina OSIS, ke guru kalian. Selesaikanlah masalah, ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Lalu yang K, memelihara lingkungan sekolah. Jaga lingkungan ini agar bersih, indah, rapi. Kita bisa melihat sekolah ini sudah rindang, rapi, bersih. Mohon dijaga agar kita terhindar dari penyakit. Anak Pak Haji sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kalau lingkungannya bersih, asik, kan enak, ya. Masa udah ganteng, udah cantik, masa ya penyakitan, kan tidak enak juga. Lanjut, peranan masyarakat. Yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM atau KBM, kegiatan belajar mengajar, ya.
Yang B, memberi saran dalam pemajuan proses belajar mengajar. Yang C, peranan masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang D, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Lalu, sekolah sebagai kawasan wisata Mandala bisa kita tarik garis besar memiliki 7K. Yaitu apa saja, Pak? Keamanan atau kenyamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Apa saja tadi 7K? Keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Oke, ini foto salah satu untuk menjaga kedisiplinan kita melalui LDPKD, ya. LDKPD maksud saya, ulangin ya, dapat ya. Ini contoh dari kegiatan yang dapat menciptakan ketertiban, yaitu siswa melaksanakan LDKPD yang dilaksanakan di sekolah, latihan dasar kepemimpinan peserta didik, ya, dimana diharapkan tercipta generasi yang memiliki jiwa kepemimpinan dan juga disiplin yang sangat tinggi. Lalu yang gambar ini anak-anak OSIS sedang berbaris. Oke, ini juga merupakan salah satu foto untuk melaksanakan kedisiplinan. Lalu ada gambar atau foto kegiatan peserta didik lagi mengadakan peringatan Isra Mi'raj, ya. Ini salah satu membentuk kekeluargaan juga, ya kan, melatih kedisiplinan, ya. Ini tentu dilaksanakan sebelum masa pandemi COVID-19, di mana tahun lalu memang belum kita mengalami pandemi ini sendiri. Ini kebersamaan, ya, anak-anak atau peserta didik makan bareng, ya kan, menyiapkan tempat makan sendiri, menyiapkan tempat minum sendiri, di mana kita sudah mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai, ya. Ini sudah kita mengikuti anjuran pemerintah, bisa dilihat sendiri. Lalu ada kegiatan, nah ini Bina Takwa bagi yang beragama Islam, sholat duha atau sholat berjamaah di lapangan, bisa memupuk rasa keimanan kita. Bagi yang beragama Kristen ada kegiatan retreat atau nanti ada kegiatan Natal bersama, tentu dengan komunitasnya masing-masing. Lalu ada kegiatan untuk menjaga kesehatan kita, yaitu Bapak Ibu guru dengan peserta didik, ya, tentu dengan jadwal yang berbeda-beda nanti diatur oleh anak-anak OSIS maupun wakil kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan membuat jadwal melakukan senam pagi, biasanya dilaksanakan di hari Jumat, ya. Lalu ada kegiatan bersih-bersih untuk menjaga agar lingkungan rindang, bersih, rapi, bebas dari penyakit. Sudah cantik, ganteng, kan nggak enak kalau kita itu kena penyakit. Jangan sampai nanti, wah, SMK 46 ada kejadian luar biasa, apa Pak? Demam berdarah misalnya, itu kita hindarkan. Lalu ya ini juga ada foto kegiatan anak-anak sedang bersih-bersih. Lalu ada gambar atau foto sekolah memberikan apresiasi kepada peserta didik yang meraih prestasi secara akademis langsung oleh Ibu Kepala Sekolah, berikan penghargaan. Ada juga dari Dinas Pendidikan juara 1 lomba animasi, ya, ini tahun 2017. Semua itu diraih oleh kakak kelas kalian. Mudah-mudahan kalian sebagai siswa baru kelas 10 bisa mencontoh, bahkan ingin lebih baik dari kakak kelas kalian. Kita dukung sama-sama, kelas 11 juga mendukung kalian, kelas 12 juga mendukung, Bapak Ibu guru pun semua mendukung kalian. Lalu ini luar biasa, selain anak-anaknya berprestasi,
Ibu kepala sekolah juga kita berprestasi sebagai kepala sekolah berprestasi tingkat DKI juara 1, dan juga ibu kepala tata usaha kita Ibu Haja Rostakari juga sebagai KTU berprestasi luar biasa. Selain murid-muridnya, guru-gurunya juga pimpinan kita itu berprestasi semua. Lalu penggunaan sekolah, karena sebagai lembaga pendidikan maka sekolah tidak boleh digunakan untuk yang pertama promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi nggak boleh nih nanti sekolah kamu buat promosi, jual apa segala macam yang memang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Tapi kalau ada hubungannya dengan pendidikan itu diperbolehkan. Lalu yang B, tempat penyebaran aliran sesat. Ini nggak boleh. Ini aliran sesat, sekolah digunakan untuk penyebaran aliran sesat dan penyebaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Ini tidak diperbolehkan. Ya, propaganda politik, ya, atau tempat berkampanye, ini tidak boleh. Ya, karena sekolah sebagai wiyata mandala, tempat proses pendidikan dan pembelajaran, ini semua tidak boleh. Syuting film atau sinetron yang tidak ada hubungannya, ya, atau tanpa izin dari Pemda, itu tidak boleh. Kalau sudah berizin dari Pemda, maka pihak sekolah pun ikut berperan aktif membantu pembuatan syuting film tersebut. Ya tentu yang berhubungan dengan dunia pendidikan, misalnya tentang cagar alam, cagar budaya, benda-benda ataupun siswa yang berprestasi, itu bisa diperbolehkan. Lalu kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif, ini tentu juga dilarang. Ya, penggunaan sekolah untuk kegiatan tersebut itu dilarang. Lanjut. Mekanisme pelaksanaan wiyata mandala. Bagaimana Pak? Ada tahap preventif. Preventif itu tahap pencegahan, yaitu dengan cara bagaimana? Yang pertama, memelihara sekolah melalui 7K tadi yang sudah disebutkan. Menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, ya, bisa dengan cara yang berbagai macam, ya. Lalu yang ketiga, membentuk jaring pengawasan, nanti anak OSIS, wakil kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu melakukan razia, ya, yang kira-kira nanti tidak disiplin, maka tugas kami sebagai guru akan mendisiplinkan kalian yang memang koridornya sangat baik agar kalian tidak melenceng pada jalur-jalur yang tidak dibenarkan. Lalu menghilangkan bentuk peloncoan saat MPLS atau MOS, ini tidak diperbolehkan. Lalu mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Tadi pagi sudah melihat demo ekskul, ini sudah harus bisa memilih, oh saya tertarik, oh saya minatnya di basket Pak, silakan daftar ke kakak kelas ataupun nanti mentornya ataupun langsung ke pembina. Yang mau ikut OSIS silakan, yang mau ikut futsal silakan, teater Pak ada, ya, asalkan itu bermanfaat bagi kalian. Bapak Ibu guru sangat mendukung kalian mengikuti semua ekstrakurikuler. Jangan lupa tentu dalam hal prestasi dalam belajar, itu nomor 1 juga, jangan sampai dilupakan. Sudah ikut ekskul rajin tapi belajarnya malas, nah ini tidak balance, ini bahaya. Ya. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Sama-sama kita jaga keamanan dan ketertiban, karena ini fasilitas negara, hanya titipan, kita hanya menjalaninya saja. Lalu yang B, tahap represif, tahap tindakan. Apabila ada yang bertikai, maka kita sebagai tempat pendidikan sudah kewajiban mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar, mengadakan bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan. Biasanya nanti ada guru BK yang masuk memberikan bimbingan, penyuluhan, atau juga bisa kita bekerja sama oleh pihak instansi
yang lain, misalnya dari jajaran kepolisian, dari jajaran TNI, dari jajaran PMI, dari jajaran BNN, itu biasanya kita melakukan penyuluhan. Lalu yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Sekarang masuk ke adiwiyata, ya. Adiwiyata atau biasa dikenal dengan nama Green School adalah satu di antara berbagai program Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong terciptanya pengetahuan kesadaran warga sekolah dalam melestarikan lingkungan hidup. Ini ada hubungannya dengan wawasan Wiyata Mandala tadi tentang kebersihan, kerindangan, ya, perapihan, ya. Fungsinya untuk apa, Pak? Agar seluruh peserta didik atau siswa ikut andil dalam segala kegiatan aktivitas demi menuju lingkungan yang sehat dan menghindari hal-hal yang negatif. Tujuannya, satu, menciptakan kondisi lebih baik untuk menjadi wadah pembelajaran dan penyadaran warga sekolah. Yang kedua, warga sekolah turut bertanggung jawab dalam penyelamatan lingkungan hidup. Yang ketiga, mendorong dan membantu sekolah dalam melaksanakan upaya pemerintah demi melestarikan lingkungan hidup. Ini pengertian sekolah adiwiyata, sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Selanjutnya, Mas. Ya, ini pengertian sekolah adiwiyata, yaitu sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, ya. Lalu program adiwiyata itu sendiri untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Tujuannya mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, prinsipnya ada 3 prinsip dasar program adiwiyata. Yang pertama edukatif, yaitu mendidik, ya. Tentu Bapak Ibu guru, ya, atau usaha dan kepala sekolah ini bersifat mendidik, mengedukasi kalian. Yang kedua partisipatif, yaitu dari kalian sendiri ikut terlibat di dalam proses yang namanya perencanaan, pelaksanaan untuk mewujudkan program adiwiyata ini, sekolah sehat. Yang ketiga berkelanjutan, ya, terencana dan terus-menerus secara komprehensif, tidak hanya edukatif dan partisipatif saja, tetapi juga harus berkesinambungan, terus-menerus dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran, dari awal tahun pembelajaran sampai akhir tahun pembelajaran terus, sehingga Bapak terciptanya lingkungan sekolah yang sehat. Lalu materi yang ketiga itu tentang kepramukaan. Ya, selain ekskul, ekstrakurikuler di sini ada berbagai macam. Tentu salah satunya ini merupakan ekskul yang wajib diikuti oleh peserta didik kelas 10, ya, karena sebagai ekstrakurikuler wajib. Apa Pak dasarnya? Ini dia, diatur di dalam Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendidikan kepramukaan. Nanti kalau misalnya kalian tidak mengikuti, maka jangan salahkan pembinanya nanti, ya. Dari absensinya tidak ada, bagaimana mau memberikan nilai, sedangkan ikut saja itu tidak mau. Maka kalau misalnya kenaikan kelas, syarat kenaikan kelas, ya, nilai pramuka, salah satunya nilai pramuka itu tidak boleh C. Maka kalau nilai pramuka C itu tidak bisa naik kelas. Itu salah satu syarat kenaikan kelas, yaitu pramuka wajib B, tidak boleh C. Ini tujuan pendidikan nasional, bisa dibaca, ya. Tujuan gerakan pramuka untuk apa sih Pak? Membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, sejalan dengan tujuan pendidikan, dan berjiwa patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Lanjut, ini pengertiannya tentang kepramukaan, bisa dibaca sendiri. Ini foto kegiatan pramuka, masih atas. Ini foto kegiatan pramuka, nanti juga ada foto-foto dokumentasi. Pramuka SMKN 46 Jakarta. Kita ambalannya yaitu Arif Rahman Hakim dan Dewi Sartika. Yang putra Arif Rahman Hakim, ambalannya, yang putri Dewi Sartika.
Nomor gudep 02143 untuk putra dan putri 02144. Ini susunan pengurusnya. Ibu Om Siti Halimah sebagai kepala sekolah, pembina putra. Ini untuk tahun kemarin saya sendiri, Bapak Haji Rahmat dan Ibu Pilihan. Ya. Pelatihnya itu Kak Handi. Ya, luar biasa ini pelatih kita, ya. Yang ketiga pemangku adat ada Kak Bima dan Kak Maulina, Pradana Putra Kak Rian, Pradana Putri Kak Seli, Sekretaris Gusti Putra ya, Sekretaris Putra Gusti, Sekretaris Putri Gita, Bendahara Putra Eko Aji, Bendahara Putri Nada Kamilia. Ini pembinanya, saya sendiri yang memakai peci, Bapak Aji, yang sebelah kiri saya itu Ibu Filian, pembina Putri SMK Negeri 46, sebelah kirinya lagi Ibu Fani, sebelah kirinya lagi yaitu Bapak Muhammad Nur sebagai pembina putra dan putri dari SMK Negeri 71. Ini contoh seragam pramuka putra dan putri, bisa dilihat kelengkapannya. Pramuka wajib dilaksanakan di hari Rabu setelah pulang sekolah, yaitu pukul 15 sampai pukul 17. Disesuaikan dengan kondisi, misalnya kalau hujan ya tentu tidak sampai pukul 17, itu sebelum masa pandemi. Nanti sedang kita bicarakan, sedang kita formulasikan seperti apa bentuknya karena memang masa pandemi seperti ini. Ini kegiatan apel rutin yang biasa dilakukan. Ada foto dokumentasi yang lain. Ini kegiatan pembelajarannya atau pendidikannya. Kita senang-senang lah, ya, belajar ya sambil hal-hal yang menyenangkan. Di lapangan Pak, kalau misalnya hujan ya di dalam ruangan ya. Ini foto dokumentasi lainnya ya, agar kalian itu terampil ya. Ini foto dengan para guru-guru ya. Ibu Om sebagai kepala sekolah sedang memberikan sambutan. Ini guru-guru putra dan putrinya, guru putrinya ya. Ini peserta didiknya ya. Lalu ini sama peserta didiknya juga. Ini para pembinanya dan juga para pengurus SMK Negeri 46 dan SMK Negeri 71. Ini kegiatannya kita pembelajaran yang menyenangkan, mendidik tentunya ya. Ramah insya Allah, tidak ada yang namanya kekerasan secara fisik. Teknik penerapan keterampilan kepramukaan, bisa praktik langsung, permainan, perjalanan, dan sebagainya. Bisa kita menyanyi dengan lagu, gerakan, dan sebagainya. Keterampilan kepramukaan bisa dengan simpul, halang rintang, peta, sandi, semboyan, dan sebagainya. Ini keterampilan yang lain juga, ada berkemah, lagu-lagu, seni dan budaya, cinta bangsa, kemah safari, P3K. Ini komponen penilaian observasinya. Dan tiba saatnya kita di materi terakhir. Asik berkegiatan karena kita dilandasi aturan yang jelas. Oke, cukup sekian materi dari saya. Hitung nggak Mas? Oke, yang terima kasih aja. Terima kasih. Oke, cukup sekian materi dari saya tentang wawasan Wiyata Mandala, Adiwiyata, dan kepramukaan. Kalau nanti ada pertanyaan, tinggal nanti di komen, di chatnya, tanyakan kepada mentor ataupun kakak OSIS sebagai mentor kalian. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada yang salah datangnya dari saya sendiri, yang benar dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.